Hai, saya berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Musik Angkatan 2021 Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Tulus Nathanael Arauna Tarigan dengan nomor induk mahasiswa 2213142020. Di sini saya berasal dari mata kuliah Desain Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing, SPD, MPD. Di sini saya akan membahas tentang metode dan model desain pembelajaran dimulai dari pada nomor 41 hingga 57. Oke, baiklah, saya mulai. Nomor 41 yaitu model pembelajaran round club. Nah, model pembelajaran round club atau keliling kelompok adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Menurut teori dan pengalaman, agar kelompok kohesif atau kompak partisipatif, tiap anggota kelompok terdiri daripada 4 hingga 5 orang. Siswa heterogen atau kemampuan gender karakter, ada kontrol dan fasilitas, serta meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan ataupun presentasi. Nomor selanjutnya yaitu nomor 42, yaitu model bambu dancing. Nah, model bambu dancing atau tarian bambu yaitu model yang termasuk dalam salah satu model pembelajaran kooperatif. Model ini merupakan modifikasi daripada teknik lingkaran kecil, lingkaran besar, yang mana pada proses pembentukan kelompok diskusi, teknik lingkaran kecil, lingkaran besar ini siswa membentuk 2 buah lingkaran, sedangkan pada teknik tarian bambu siswa membentuk kelompok yang berjajar dan saling berhadapan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan dengan model yang selanjutnya, yaitu model dengan nomor 43, yaitu model to stay to stray. Nah, model to stray ini merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan agar siswa dapat saling bekerja sama, saling bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling mendukung untuk berprestasi. Nah, pada metode ini siswa juga dilatih untuk bersosialisasi dengan baik. Untuk nomor yang selanjutnya yaitu model planted question ataupun pertanyaan rekayasa. Nah, pada pertanyaan rekayasa ini, strategi ini membantu guru untuk mempresentasikan informasi di dalam bentuk respon terhadap pertanyaan yang telah ditanamkan atau diberikan sebelumnya kepada siswa tertentu. Sekalipun pada pembelajaran berlangsung seperti biasa, tetapi efeknya adalah siswa melihat guru melaksanakan sesi tanya jawab. Lebih dari itu, strategi ini dapat membantu siswa yang tidak pernah bertanya ataupun bahkan tidak pernah berbicara pada jam-jam pelajaran untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan dimintanya menjadi penanya. Oke, baiklah, untuk nomor yang selanjutnya itu kita melanjutkan pada nomor yang ke-47, yaitu model pembelajaran tim quiz. Nah, di dalam model pembelajaran tim quiz ataupun quiz secara berkelompok. Nah, secara definisi metode daripada tim quiz ini merupakan suatu metode di mana masing-masing kelompok secara bergantian menjadi pemandu kuis dengan menyiapkan
soal kuis jawaban singkat. Sementara itu, maka kelompok yang lain itu akan memeriksa catatan yang telah mereka buat. Nah, pada metode tim quiz diawali dengan guru yang menerangkan materi secara klasikal, lalu siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok besar. Semua anggota kelompok bersama-sama mempelajari materi tersebut, saling memberi arahan, saling memberikan pertanyaan dan jawaban untuk dapat memahami materi tersebut. Setelah mereka selesai materi, maka diadakanlah suatu pertandingan akademis. Untuk model yang selanjutnya, yaitu nomor 48, yaitu model The Way, ataupun membuat contoh praktek. Nah, pada strategi modeling The Way, strategi ini yaitu strategi pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan keterampilan spesifik yang dipelajari di dalam kelas melalui demonstrasi. Nah, di sini peserta didik diberikan waktu untuk menciptakan skenario sendiri dan menentukan bagaimana mereka mengilustrasikan keterampilan dan teknik yang baru saja ia jelaskan. Selanjutnya yaitu nomor 49, yaitu model silent demonstration ataupun demonstrasi yang bisu. Nah, pada demonstrasi silent ini merupakan strategi yang digunakan ketika seseorang sedang mengajar jenis prosedur langkah demi langkah ataupun step by step, dengan mendemonstrasikannya dengan mendemonstrasikan prosedur sebisu mungkin. Selanjutnya yaitu nomor 50, yaitu metode practice rehearsal pair. Nah, di dalam strategi practice rehearsal pair ataupun praktek yang berpasangan, nah di sini strategi sederhana yang melatih gladi resik ataupun gladi bersih, bermain atau prosedur dengan partner belajar. Tujuannya adalah untuk berharap bahwa semua partner dapat melaksanakan kecakapan ataupun prosedur tersebut. Selanjutnya nomor 51, yaitu reflektif. Nah, di dalam metode pembelajaran ini, bentuk pembelajaran yang mengajak seseorang untuk merenungkan pengalaman yang ia miliki ataupun tindakan yang pernah ia lakukan. Nah, tujuan daripada refleksi ini adalah untuk mendapatkan makna dan setiap peristiwa sehingga akan mengubah perspektif konseptualnya. Lalu kita akan masuk kepada index card match. Nah, pada model yang nomor 52 ini ataupun model ini biasanya salah satu alternatif yang bisa diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Penerapan model pembelajaran ini dimulai daripada teknik, yaitu siswa mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban ataupun soal yang dipegang. Di sini siswa diharapkan mampu mencari pasangan kartunya sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Siswa yang dapat mencocokkan kartunya lebih cepat akan diberikan poin. Untuk model yang selanjutnya yaitu guide teaching. Nah, pada model yang ke-53 ini yaitu model pembelajaran guide teaching, yang adalah pembelajaran yang diawali dengan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh daripada guru kepada siswanya. Nah, di sini guru menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai beberapa kemungkinan jawaban. Pertanyaan di sini
bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman atau kemampuan siswa. Kemudian guru membuat hipotesa ataupun kesimpulan dan membuat beberapa kategori. Untuk nomor yang selanjutnya yaitu pengertian daripada the learning cell. Nah, pada model the learning cell ini merupakan salah satu cara daripada pembelajaran berkelompok, khususnya yaitu kelompok yang kecil. Nah, di dalam pembelajaran ini siswa berpasang-pasangan. Salah seorang siswa diantaranya berperan sebagai tutor atau fasilitator ataupun pelatih ataupun konsultan bagi seorang yang lain. Nah, di sini orang yang kedua berperan sebagai siswa, peserta latihan ataupun seorang yang memerlukan bantuan. Nah, setelah selesai, maka giliran peserta kedua untuk berperan sebagai tutor ataupun fasilitator ataupun pelatih. Nah, dan peserta pertama menjadi siswa ataupun peserta latihan. Untuk nomor yang selanjutnya yaitu nomor 55, pengertian daripada learning contract. Nah, learning contract merupakan suatu keterampilan, sikap, aktivitas apa saja yang dilakukan oleh seorang pendidik bersama peserta didiknya di dalam proses pembelajaran. Nah, kontrak belajar yang dibuat dan disepakati oleh peserta didik dan pendidik hanya berlaku di dalam kelas ketika pembelajaran itu berlangsung. Nah, bagi siswa ataupun bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman sesuai kesepakatan yang disepakati di dalam kelas tersebut. Untuk nomor selanjutnya itu model listening team. Nah, di dalam model listening team ini suatu usaha untuk memperoleh pemahaman akan hakikat dari suatu konsep ataupun prinsip ataupun keterampilan tertentu melalui proses kegiatan ataupun latihan yang melibatkan indera pendengaran. Nah, pada penggunaan metode listening team dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada pengoptimalan indera pendengaran siswa ataupun di samping indera lainnya. Nah, di sini diharapkan secara tepat dapat mendorong siswa agar tetap bisa fokus dan siap siaga selama proses pembelajaran itu berlangsung. Untuk model yang selanjutnya yaitu Team Games Turnamen. Nah, pada model pembelajaran Team Games Turnamen, kegiatan pembelajaran yang melibatkan belajar kelompok secara heterogen baik dari latar maupun prestasi akademik yang menempuh permainan ataupun games. Nah, serta turnamen atau kompetisi tersistematis. Nah, yang akan memberikan skor, klasemen, dan juara bagi individu ataupun kelompok yang berhasil mendapatkan skor terbaik untuk menumbuhkan rasa senang dan motivasi di dalam belajar. Nah, mungkin hanya sekian daripada macam-macam model desain pembelajaran. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima